untuk keselamatan arwah mama kami Maria Maing yang telah dipanggil Tuhan 29 tahun yang lalu. Semoga dianugerahkan kebahagiaan kekal bersama para kudus di surga. Dimohon oleh keluarga Bapak Aloysius Herwin Kuncoro. Yang kedua dimohon oleh Bapak Florentinus Asep Suryadi, mendoakan arwah Bapak Theodoros Surajio, Ibu Martaulan, Elizabeth Suprihatin, Maria Murni Wiharti, Laurentius Juendi, Agustinus Atanasia Harsanti. Semoga mereka semua juga memperoleh kehidupan kekal bersama para kudus di surga. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Para saudara yang terkasih, hari raya kenaikan Tuhan Yesus kita rayakan hari ini. Dan perayaan ini pertama-tama mau mengungkapkan iman gereja akan Tuhan Yesus Kristus yang dimuliakan. Ungkapan naik ke surga menunjukkan bahwa Yesus yang wafat dan bangkit kini dimuliakan ke tempat Allahnya sendiri. Ia duduk di sisi kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan kepadanya diberikan kuasa. Mari kita menyiapkan hati dan batin kita untuk mengawali perayaan ini dengan terlebih dahulu kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mohon ampun, belas kasih dan kerahiman Allah atas segala dosa-dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga. Damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Amin.
Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa, semoga kami bersorak-sorai karena sukacita yang suci dan dengan gembira mengucap syukur. Sebab dalam diri Kristus yang naik ke surga kami ditinggikan, dan sebagai anggota tubuhnya kami pun berharap akan turut serta dalam kemuliaan Kristus Kepala Gereja. Sebab dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu, berkat kuasa Roh Kudus, Ia telah memberi perintah kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Setelah penderitaannya selesai, Ia menampakkan diri kepada mereka, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari, Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari, ketika makan bersama-sama dengan mereka, Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang telah kamu dengar daripadaku. Sebab beginilah katanya, Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, pada masa inikah Engkau mau memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Sesudah mengatakan demikian, terangkatlah Yesus disaksikan oleh para murid-Nya, sampai awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Yesus naik, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri menatap ke langit? Yesus yang terangkat ke surga meninggalkan kamu ini akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat Dia naik ke surga. Demikianlah sabda Tuhan. Allah telah naik diiringi sorak-sorai, Tuhan
segala bangsa bertepuk tanganlah, alu-alukanlah Allah dengan sorak-sorai, sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja agung atas seluruh bumi. Angkasa diiringi bunyi sangkakala, bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah, hidungkanlah mazmur bagi Raja kita, hidungkan mazmur. Sebab Allah adalah Raja atas seluruh bumi. Bermasmurlah dengan lagu yang paling indah. Allah merajai segala bangsa, di atas tahtanya yang kudus Ia bersemayam. Allah telah naik, diiringi sorak-sorai. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang Maha Mulia, aku memohon supaya Ia memberi kamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, yaitu betapa kaya kemuliaan yang dijanjikannya untuk diwarisi oleh orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Kekuatan itu sesuai dengan daya kuasa Allah yang bekerja dalam Kristus, yakni kuasa yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati dan menundukkan Dia di sebelah kanan Allah dalam surga. Di situ Kristus jauh lebih tinggi dari segala pemerintahan dan penguasa, kekuasaan dan kerajaan, serta tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini, melainkan juga di dunia yang akan datang. Segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikan Allah kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada.
Jemaat itulah tubuhnya, yaitu kepenuhan dirinya yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikianlah sabda Tuhan. Pergilah dan ajarlah semua bangsa sabda Tuhan. Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sesudah bangkit dari antara orang mati, berangkatlah Yesus ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkannya kepada mereka, para murid. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara yang terkasih, minggu-minggu ini, atau bulan-bulan ini menjadi kesempatan terakhir bagi anak-anak yang akan menyelesaikan pendidikan mereka. Mereka akan mulai mempersiapkan diri untuk pergi melanjutkan proses belajar atau pendidikan mereka, baik ke perguruan tinggi maupun nanti yang akan melanjutkan sekolah menengah lanjutan tingkat atas ke tempat yang lain. Biasanya pada saat mau pergi, orang tua mulai mengantar. Ada kesedihan karena harus berpisah dengan anak-anaknya. Tangisan pun kadang terjadi. Tapi menangis dengan terseduh-seduh, nanti bulan Desember anaknya pulang.
karena mau Natalan. Seakan sia-sialah air mata yang begitu banyak terbuang-buang. Baru jalan 5 menit sudah video call. Gak sampai mana. Hari ini gereja merayakan Tuhan Yesus yang naik ke surga. Peristiwa hari ini seringkali dipahami seperti sebuah perpisahan. Perpisahan karena sudut pandang para murid yang melihat bahwa ini menjadi akhir dari semuanya. Tapi dari pihak Yesus sendiri, justru inilah momen pembelajaran yang sungguh sangat berarti. Para murid merasa bahwa mereka harus bergumul kembali dengan rasa dan perasaan takut, cemas, tak berdaya, karena Yesus tidak secara kasat mata ada bersama dengan mereka. Tapi bagi Yesus ini kesempatan untuk para murid mulai bertumbuh, berkembang. Para murid harus mulai dengan segala kreativitas mereka untuk melanjutkan karya perutusan Yesus. Kata-kata Yesus tadi, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Saudara-saudari terkasih, dalam bacaan pertama tadi para murid menatap langit ketika Yesus terangkat. Mereka berharap bahwa Yesus segera memulihkan kejayaan Israel. Mereka masih memikirkan kemenangan duniawi, kekuatan politik, keadaan yang nyaman. Tapi Yesus justru mengarahkan hati mereka pada suatu yang lebih besar, yaitu menjadi saksi kasih Tuhan sampai ke ujung bumi. Pengalaman ini menjadi sebuah cerminan juga bagi kita. Kita kerap kali sibuk untuk meminta Tuhan memperbaiki keadaan hidup kita sesuai keinginan kita. Ingin masalah-masalah kita cepat selesai. Ingin agar hubungan segera dipulihkan, pekerjaan lancar, kesehatan selalu baik. Kita berharap Tuhan mengubah situasi. Padahal Tuhan justru ingin lebih dahulu mengubah hati kita. Yesus tidak menjanjikan hidup tanpa kesulitan. Ia tidak menjanjikan bahwa setelah percaya kepadanya semua persoalan akan hilang. Yang ia janjikan adalah penyertaannya. Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Kalimat ini sangat sederhana tetapi menjadi kekuatan besar bagi hidup manusia modern yang kerap kali merasa sendirian. Hari-hari ini mungkin banyak orang nampak kuat di luar, tapi sebenarnya lemah di dalam. Banyak yang tersenyum di media sosial, tapi sebenarnya lagi kehilangan arah hidup. Banyak orang bekerja tanpa henti, tapi hatinya masih kosong. Ada yang tetap setia berdoa, tapi mungkin masih menyimpan ketakutan di masa depan. Mungkin ada yang datang ke gereja, tapi pulang masih dengan kegelisahan karena tekanan hidup. Disitulah sebenarnya kenaikan Tuhan mempunyai makna yang dalam. Yesus naik ke surga bukan untuk menjauhkan dari manusia, melainkan supaya belajar berjalan bersama dengan iman. Bukan hanya bergantung pada apa yang dilihat oleh mata, melainkan supaya manusia belajar berjalan bersama Tuhan. Tuhan tetap selalu hadir walaupun tidak terlihat. Tuhan tetap bekerja walaupun hidup kadang terasa gelap. Saudara-saudari terkasih,
Perikop Injil hari ini juga memperlihatkan suatu yang sangat mendalam. Ketika para murid melihat Yesus, tertulis bahwa ada beberapa orang yang ragu-ragu. Karena keraguan ternyata hadir bahwa dekat dengan Yesus sendiri. Artinya Tuhan tidak hanya memanggil orang-orang yang memiliki iman sempurna. Tuhan juga memakai orang-orang yang masih takut, orang-orang yang bingung, orang-orang yang rapuh, orang-orang yang mungkin memiliki emosi yang meledak-ledak. Tuhan memakai mereka semua untuk pergilah, jadikanlah sebuah bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita semua sebagai gereja dipakai oleh Yesus sendiri pada zaman ini untuk menghadirkan sukacita keselamatan yang bersumber daripadanya. Maka setelah hari raya kenaikan di dalam keluarga maupun secara pribadi, kita nanti akan berdoa mohon karunia Roh Kudus. Kenapa kita memohonkan karunia Roh Kudus? Karena kita sadar kita adalah manusia yang lemah, yang penuh dengan kekurangan. Sebagaimana yang dikatakan Yesus, aku akan menghadirkan seorang penolong yang lain, roh penghibur, yaitu Roh Kudusnya sendiri. Janji Yesus akan sungguh terjadi ketika kita juga di dalam diri kita memberikan tempat bagi Roh Kudus itu bekerja. Tapi kalau kita tetap masih menutup pintu hati kita, bagaimana Roh Kudus Allah akan bisa bekerja? Roh Kudus Allah akan membuat kita dikuatkan, diteguhkan, dan tetap menghantar kita kepada jalan yang dikehendaki Tuhan. Yesus naik ke surga membuat kita sebagai gereja bertumbuh, berkembang, menjadi pribadi-pribadi yang dewasa di dalam iman. Kita akhirnya tahu apa arti dari Yesus yang naik ke surga, supaya kita tahu bagaimana belajar beriman. Beriman bukan hanya sekedar mengimani, tetapi beriman dengan penuh kesetiaan, penuh dengan pengorbanan. Saudara-saudariku terkasih, mari kita memaknai hari raya kenaikan Tuhan Yesus ke surga untuk kita berlangkah semakin mantap. Berlangkah di dalam iman yang selalu kita setiai. Berlangkah dalam panggilan hidup kita, walaupun panggilan hidup kita tidaklah mudah, tapi Tuhan tetap memakai segala keterbatasan yang kita miliki untuk menjadi utusannya. Ingatlah kata-kata Yesus, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita perbaharui iman dan kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa. Doa umat. Yesus yang sengsara, wafat dan bangkit bagi keselamatan kita telah naik ke surga.
Maka marilah kita panjatkan doa dengan perantaraannya kepada Bapa. Umat menjawab, curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami ya Tuhan. Bagi Bapa Suci, para uskup dan segenap pejabat gereja, semoga Allah Bapa mencurahkan Roh Kudus kepada Sri Paus, para uskup dan segenap pimpinan gereja, agar mereka membangun gereja untuk masa depan dengan mantap dan penuh semangat. Marilah kita mohon, curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa-bangsa, semoga Allah Bapa menerangi hati dan budi para pemimpin bangsa-bangsa, agar mereka benar-benar melayani keadilan dan membantu rakyat, memperkembangkan diri mereka sesuai dengan kehendak-Mu. Marilah kita mohon, curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami ya Tuhan. Bagi semua yang menderita, semoga para penderita terhibur serta tumbuh harapan berkat kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Marilah kita mohon, Curahkan Roh Kudus-Mu kepada kami ya Tuhan. Bagi kita sendiri, semoga Allah Bapa senantiasa menyertai setiap langkah hidup kita, agar kita dapat berharap pada suatu waktu akan mencapai kemuliaan bersama Kristus, sanggup melaksanakan tugas di dunia ini dengan tabah dan mantap. Marilah kita mohon, curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Mulia, melalui Yesus Putra-Mu kami diberi kesempatan menghantar tahta rahmat-Mu. Perkenankanlah kami melihat kebaikan-Mu pada saatnya nanti Engkau ikut sertakan dalam kemuliaan Putra-Mu yang telah mendahului kami memasuki hidup kekal di sisi-Mu. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Sejuk segar berseri
Berdoalah saudara-saudari terkasih supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan. Ya Allah, dengan rendah hati kami mempersembahkan kurban ini pada perayaan kenaikan putramu yang menakjubkan. Kami mohon semoga berkat pertukaran yang amat kudus ini kami turut bangkit menuju sukacita surgawi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab Tuhan Yesus Raja kemuliaan, pemenang atas dosa dan maut, hari ini naik ke surga tertinggi, sementara para malaikat memandang dengan kagum. Dialah pengantara Allah dan manusia, Hakim dunia dan Tuhan segala kuasa. Dia naik ke surga bukan untuk menjauhkan dari kami yang hina, melainkan agar kami anggota-anggotanya percaya dengan penuh harapan mengikuti Dia, kepala dan asal kami, menuju ke tempat Dia berada. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan nada kemuliaan bagimu sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan,
lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui dan kebangkitanmu Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14, Uskup Agung kami Yohanes, Emeritus Aloysius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef Mempelai, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan di dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, di atas bumi seperti di dalam
Tuhan, kami mohon bebaskan kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama Saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Karena itu berbahagialah kita semua diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tapi bersabdalah saja.
Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau memperkenankan kami yang hidup di dunia ini menikmati misteri-misteri ilahi. Kami mohon, bangkitkanlah dalam diri kami kerinduan akan tanah air surgawi, tempat kami ditinggikan dalam kemuliaan-Mu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tidak ada pengumuman hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudari. Terima kasih untuk kebersamaan kita pada perayaan Hari Raya Kenaikan ini. Terima kasih, woro-woro saya dilaksanakan dengan baik, sehingga kita semua bisa hadir. Karena ada ketakutan dan kecemasan, tanggal merah seperti ini bisa membuat orang bablas, lupa kalau hari ini hari raya. Jadi sekali lagi terima kasih untuk kehadiran semua untuk perayaan kita pada hari ini. Dan mari kita akan dalam doa-doa kita memohon karunia Roh Kudus sampai hari raya Pentakosta nanti. Kita akhiri perayaan kita dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudari sekalian dan segenap keluarga-keluarga kita senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, pergilah, misa kudus telah selesai. Syukur pada